Bu Sari, jemput aku setengah jam lagi. Ya, Papa Arif. Kamu nggak mau bangun? Halo, aku calon pacar yang dikenalkan nenekmu. Nama aku Putri. Halo. Ayo, langsung daftar nikah. Tunggu, ini pertemuan pertama kita. Aku belum kenalkan diri. Soal kamu, aku sudah tahu. Arif, umur 30, tinggi 183, berat 76 kilo, gaji 5 juta, tanpa mobil dan rumah. Nenekku menjelaskanku begitu. Putri, cucuku, Arif, meski dia pria lajang 30 tahun, tapi dia sangat perhatian. Kamu pernah selamatkan nyawaku. Kita sudah kenal 3 bulan. Percayalah pada nenek. Cucuku ini sangat cocok untuk dinikahi. Ya sudah. Lagi pula soal kamu aku sudah tahu. Kamu tak perlu nice panjang, tapi aku tak keberatan. Oke, ayo pergi. Nona Hana, kalau kamu tak mau, kamu bisa pergi sekarang. Tak usah peduli kata nenekku. Pernikahan itu penting. Tak boleh main-main. Karena aku sudah setuju. Aku takkan menariknya kembali. Lihat kamera. 3, 2, 1, senyum. Aku mau menikah kilat dengan pasangan kencan buta yang baru ku kenal kurang dari 2 jam. Wan Arif, apa aku boleh pindah dan tinggal di rumahmu sekarang? Boleh. Aku tak peduli cara apa yang kamu pakai sampai nenekku menyukaimu. Aku juga tak peduli apa alasanmu mau menikah denganku. Tapi ada satu hal yang harus kamu pahami. Aku hanya pegawai biasa. Aku tak bisa memberimu apa yang kamu inginkan. Jadi jangan memikirkan hal yang tak semestinya. Kamu salah paham. Dan laki, pekerjaanku sangat sibuk. Pergi pagi, pulang malam. Kadang juga harus dinas keluar kota. Kamu cukup jaga dirimu saja. Tak perlu mengurusku. Sama seperti aku yang sibuk kerja sekarang. Biaya rumah tiap tanggal 10 akan kutransfer ke kartu kamu. Tak perlu. Kerjaku stabil. Aku bisa cari uang sendiri. Nanti kita bayar sendiri-sendiri saja. Karena kamu sudah menikah denganku, aku bisa membiayaimu. Tak perlu bayar sendiri-sendiri. Aku ada urusan. Nanti aku hubungi. Orang apa sih? Kamu belum bilang rumahmu di mana? Meski Tuan Arif dingin, setidaknya ada tempat tinggal. Biar kakak dan Pak Surya tak bertengkar. Putri bayar sewa tiap bulan. Apa hakmu mengusirnya? Uang sewa yang dia bayar buat apa? Pokoknya, boleh saja dia tinggal di sini. Tapi, semua pengeluaran kita bagi 2. Kita kan keluarga. Apa perlu hitung-hitungan? Aku resign demi kamu dan anak. Mana ada uang buat dibagi 2? Kalau harus hitung-hitungan, kamu lahirkan anak juga. Hei, kakakmu ini. Pak Surya, Putri sudah pulang. Pulangnya tepat sekali. Selalu pulang pas waktu makan. Kebetulan. Kalian bayar 2 orang. Kakak, Pak Surya. Jangan bertengkar karena aku. Hari ini aku pindah, takkan merepotkan kalian lagi. Pindah? Tumben saja. Kenapa harus pindah? Apa kamu dengar sesuatu? Tidak ada. Tak, bukan karena apa-apa. Sebenarnya karena aku sudah menikah. Menikah? Hal sebesar ini, kenapa tak bilang padaku? Kamu nikah sama siapa? Kenapa tak minta kakak bantu cek? Cek apanya? Dengan kondisinya. Mana bisa dapat suami baik? Untung saja tak minta mahar. Mending nikah, cepat-cepat pindah dari sini. Biar tak terus makan gratis tiap hari. Oh ya, uang ini jangan lupa bayar. Pak Surya. Putri, jujur pada kakak. Apa kamu dengar Pak Surya bilang sesuatu?
terus buru-buru nikah sama pria sembarangan. Enggak, Kak. Aku dan suamiku sudah lama kenal. Tapi belum pernah diumumkan. Baru-baru ini masa sudah saatnya, jadi kami resmi nikah. Tentu bukan karena kalian. Syukurlah. Ini salah kakak, tak bisa melindungimu dengan baik. Kak, ngomong apa sih? Sejak orang tua kita tiada, selalu kakak yang merawatku. Masa aku terus andalkan kakak? Kamu ini sudah besar. Kak, aku rasa kakak harus lebih memikirkan dirimu sendiri. Perilaku Kak Ipar sekarang, dia sangat perhitungan. Siapa tahu dia punya orang lain. Mustahil. Meski Kak Ipa agak perhitungan, tapi dia bisa dipercaya soal ini. Kalau tidak, aku takkan menikahinya. Kamu tenang saja. Oke, aku kemari berkemas dulu. Baik, nanti kita makan bersama kedua keluarga. Ya, baik. Seperti apa rasanya menikah kilat dengan pria tampan yang baru sekali ditemui? Kira-kira sudah dapat buku nikah, tapi tidak tahu dia tinggal di mana. Tuan Arif ini terlalu sibuk ya. Telepon tidak diangkat, WeChat tidak dibalas. Orang yang tidak tahu bisa mengira dia direktur utama besar yang sibuk rapat tiap hari. Halo, Papa Arif. Siapa ini? Kamu belum bilang kamu tinggal di mana, biar aku bisa pindah ke sana. Nanti ku kirim lokasinya. Baik-baik, jangan lupa terima permintaan WeChatku ya. Aku sudah menambahkan kamu berkali-kali, tapi kamu belum menerimanya. Bu Sari, segera belikan aku sebuah rumah. Jangan terlalu besar. Agak tua dan usang. Baik, Pak Arif. Tunggu. Jangan terlalu usang. Dekorasinya sebaiknya lebih hangat. Lebih hangat? Bapak Arif, rumah ini untuk rumah nikahku. Bapak keberatan? Tidak, tidak. Akan saya urus sekarang. Halo, Nenek. Halo, Adi. Calon istri yang nenek carikan. Bagus kan? Nenek, kenapa bilang gajiku 5 juta? Sejelek itu cucu nenek. Bukannya kamu selalu takut dia cuma mau uangmu. Jadi nenek sengaja tak kasih tahu Putri keadaan aslimu. Putri itu bukan cari statusmu. Tak lama lagi kamu akan tahu Putri pantas dinikahi. Aku tak peduli. Aku setuju nikah dengannya. Setahun lagi. Kalau tak ada perasaan, aku akan cerai. Oke, tapi Putri itu gadis yang baik. Nenek rasa tak lama lagi kamu akan cinta padanya. Mustahil. Kita lihat saja nanti. Putri. Nikah? Kamu nikah? Iya, kenapa kamu heboh? Tentu saja aku heboh. Cepat ngaku, gimana kenal? Siapa namanya? Ganteng dah. Baru kenal hari ini, namanya Arif. Gimana rupa? Bikini. Baru kenal hari ini. Hebat juga kamu. Bisa nikah cepat gitu. Tapi cowok ini lumayan ganteng. Kamu pasti terpesona rupa dia. Mana mungkin? Kalau aku terus tinggal di rumah kakak, mungkin Kak Ipar akan menyulitkan kakak. Jadi aku mikir cepet nikah, pindah, biar kakak tenang. Arif, namanya familiar banget. Aku ingat, pengusaha terkaya keluarga Jaya, Direktur Utama PT Sukses Makmur juga Bapak Arif. Jangan-jangan itu dia. Aduh, kamu pikir aku selamatkan galaksi di kehidupan lalu? Mana mungkin kesempatan sebaik ini jatuh padaku? Dia cuma staf biasa di perusahaan. Tapi sepertinya dia orangnya baik. Tapi namanya itu unik. Mereka benar-benar tak ada hubungan. Sudahlah, jangan banyak mikir. Minumlah, aku baru pindah hari ini. Harus cepat pulang untuk beres-beres. Oke. Oh ya, beberapa hari lagi ada pesta. Mau temani aku? Ibuku suruh kencan buta. Aku tak mau pergi sendirian. Oke. Tuan Arif, rumah ini lumayan juga.
Sudah malam kok belum pulang. Entah dia pulang atau tidak. Aku telepon saja. Berikutnya, saya akan tunjukkan. Kita... Kok malah diputus? Bapak Tui. Data sebelumnya sudah dikirim ke ponsel Anda. Boleh saya mirroring ponsel Anda? Silakan. Kirim pesan saja. Dari perbandingan data kita, kalian juga bisa lihat penjualan kita naik 30% dibanding 2 periode lalu. Lanjut, oke? Kok belum balas pesanku? Jangan-jangan dia sibuk. Jangan-jangan tak lihat. Oh, Tuarif. Termasuk produk perikanan kita. Baiklah. Rapat hari ini sampai di sini. Kalian lihat tadi? Ada yang panggil Bapak Arif suami. Kapan Bapak Arif menikah? Dengan siapa? Kok tak ada kabar sama sekali? Mungkin putri keluarga kaya bisa pikat Bapak Arif. Dia pasti hebat. Aku tak nyangka dentan es batu Bapak Arif. Aku sudah lancang begini tapi tak dibales. Apa aku salah tambah akun robot WeChat? Ya, sudahlah. Mandi dulu. Apa sebenarnya ulah wanita ini? Hah? Siapa? Baru nikah, sudah lupa suami baru. Tuan Arif, kok Anda pulang? Bungkuskan diri dengan handuk. Maaf ya, Tuan Arif. Kupikir aku sendirian, jadi kurang perhatian. Aku lupa ada pria di rumah. Lupa? Anda mau apa? Kok bisa lupa? Bukannya tadi chat aku bilang di rumah nunggu suami. Anda lihat. Sepertinya wanita ini mau pura-pura polos buat menggoda. Lihat. Lihat kok tak dibales. Aku kira aku salah tambah akun robot. Aku lagi rapat. Sebut sampai tak sempat balas. Tahu nggak? Sudah dibaca tapi tak dibales itu kurang sopan. Mungkin Anda tak peduli, tapi orang lain nungguin di sini. Nggak tahu sampai kapan. Maaf, aku perbaiki. Aku tak bermaksud menyalahkanmu. Lagi pula, kita tinggal bareng setahun. Kebiasaan bisa diadaptasi perlahan. Terus, kita tidur di mana? Anda di kamar utama, aku di kamar kamu. Kita tidur terpisah. Nenek Dwi bilang kamu pemalu. Tak mau berinteraksi dengan orang luar. Karena kita baru kenal, kamu pasti tak bisa tinggal di satu kamar denganku. Tenang, aku paham. Lagi pula ini pernikahan kontrak. Setahun lagi kita akan pisah. Itu tak penting. Sudah larut malam. Aku tidur dulu. Istri baru sepertiku ini tak menarik. Tuan Budi, ini. Aku lupa, ada wanita lain di rumah. Pahami aku, semalam juga sama kan? Jadi, aku tak sengaja menggoda kamu. Aku beli sarapan. Mau makan bareng? Kamu tak suka cakwe? Besok ku belikan kamu bakpao. Aku tak makan jajanan kaki lima. Aku ada urusan, aku duluan ya.
Cakwenya masih banyak. Kalau lapar bisa dicoba. Jajanan kaki 5 juga bisa enak. Halo, Joko. Aku udah sampai. Kamu di mana? Aku macet di jalan. Tunggu sebentar. Aku segera sampai. Oke. Rizky, kamu memang hebat. Di acara sepenting ini hari ini, yang datang semuanya tokoh keluarga Jaya. Katanya pengusaha terkaya keluarga Jaya, Bapak Arif, juga akan datang. Acara sepenting ini saja kamu bisa dapat undangan. Kamu benar-benar hebat. Itu bukan apa-apa. Keluarga Rizky juga cukup diperhitungkan di keluarga Jaya. Selembar undangan saja. Memangnya kenapa? Putri ya. Rizky, Susi, tolong. Nemenin teman kencan buta malah ketemu mantan. Nasiku ini beneran gila. Kenapa kamu di sini? Jangan-jangan kamu sengaja cari Rizky. Aku lagi nunggu orang. Tanpaku, kok jadi sepatu ini? Pakai gaun murahan masuk ke sini. Kamu itu yatim piatu. Si miskin yang diurus kakaknya. Bagaimanapun takkan bisa sukses. Hei, kamu nunggu siapa? Jangan-jangan mau masuk? Iya, kamu sih mau masuk. Jangan mimpi dong. Di dalam itu semua elit keluarga Jaya. Mana ada si miskin kampungan kayak kamu? Bapak Dwi. Itu kan Nyonya. Bukannya dia keluar sama teman. Kok bisa di sini? Lagi pula, meski tanpa asal usul, orang akan larangmu masuk karena daun murahmu. Memang benar, orang kampungan, pakai apapun tetap kampungan. Entah kenapa Rizky tertarik padamu dulu. Bapak Arif, mereka berdua tampak kurang ramah pada Nyonya. Jangan-jangan Nyonya tak punya undangan dan tak bisa masuk. Hubungi Bapak Zain, penyelenggara pesta. Suruh dia menjemput dia. Putri, kamu bilang datang untuk menghadiri jamuan. Mana undanganmu? Undangannya sepertinya ada di tangan Agus. Lupa di bawah. Menurutku kamu memang tidak punya ya. Wajah, jamuan semewah ini mana mungkin mengundang gadis kampung sepertimu. Kalau dulu kamu tidak putus denganku, mungkin kamu bisa naik kelas seperti Susi. Dengan mudah masuk ke tempat berkelas seperti ini. Putri, kamu menyesal? Apa yang harus kusesali? Brengsek tukang selingkuh sepertimu. Kalau tidak putus, mau kusimpan sampai lebaran. Aduh, Rizky, ngapain bicara dengan orang kampung seperti dia? Orang seperti dia cuma sok bermartabat. Bahkan kalau mati pun, mulutnya masih keras kepala. Kita tak usah di sini kena angin dingin. Lebih baik kita masuk saja. Aku telat. Maafkan tamu kehormatan. Putri, kamu lihat kan? Inilah perbedaan Katat dan Angsa. Orang mulia seperti kami, dimanapun pasti disambut. Sedangkan kamu cuma pantas kena angin dingin dan harus tunduk pada orang. Mana bisa merepotkan Bapak Zain menjemput kami? Ini terlalu merepotkan. Anda pasti Nona Putri kan? Anda Nona Putri? Ya, saya. Maaf membuat Nona Putri menunggu. Saya yang terlalu lambat. Ikut saya lewat jalur paper. Terima kasih. Maaf ya, saya masuk dulu. Kau. Kenapa Jang Putri bisa kenal Bapak Zain? Dia pasti pakai trik untuk memikat Bapak Zain, kan? Kenapa Bapak Zain pergi tanpa bilang apa-apa? Apa Agus yang menyuruhnya? Banyak makanan enak. Lumayan enak. Nanti ku beri Agus juga. Kau mau apa? Tentu untuk memberi pelajaran pada orang tak tahu malu sepertimu. Kau bahkan tidak punya undangan. Atas dasar apa kau bisa masuk? Kau buta. Kau tidak lihat Bapak Zain sendiri yang menyuruhku masuk. Justru itu, ada masalah besar di sini. Putri, jangan-jangan demi masuk ke tempat kelas atas begini, kau menjual diri, menukar tubuhmu dengan undangan dari Bapak Zain. Pantas dulu Rizky memutuskanmu. Ternyata kau sudah dapat sandaran baru. Susi, jangan asal bicara. Jangan kira semua orang seperti dirimu. Kalau dulu kau tak ikut campur hubungan kami, aku takkan putus dengannya. Tolong, kenapa? Kau pikir aku masih lumba-lumba yang mudah kau sakiti? Asal tahu saja, aku tak mengungkit masa lalu. Karena aku sabar. Semoga kelak kau tak berbuat hal sama pada gadis lain.
Mari sambut bintang malam ini dengan tepuk tangan meriah. Bapak Arif dari PT Sukses Makmur. Bapak Arif datang! Bapak Arif datang! Bapak Arif datang! Namanya, tak bisa lihat wajah Bapak Arif. Kenapa punggungnya mirip Tuan Arif? Astaga, tak mungkin. Staf kecil sepertinya mana bisa ke sini. Putri, kenapa terus menatap Bapak Arif? Apa main mata dengan Bapak Zain belum cukup? Mau goda Bapak Arif juga? Kuperingatkan kau, orang seperti Bapak Arif bukanlah levelmu. Putri, tak kusangka kau wanita macam ini. Memang tepat putus denganmu. Omongannya, bisa-bisa orang mikir kau yang putuskan dia. Agus, Rizky, jelas kau yang selingkuh duluan. Makanya Putri mengutuskanmu. Kenapa jadi salah Putri di sini? Kenapa kau bisa bolak-balikan fakta? Dan kau, pelaku seharusnya mengalah. Kau malah jual mahal di depan umum. Tak tahu malu. Apa kau? Jangan tatap aku, biar ku cungkil matamu. Rizky, lihat. Mereka pergi. Kau tak merasa malu? Putri, kenapa diam saja? Harusnya kau balas saja. Aku malas meladeni mereka. Kenapa datang telat? Karena mobil Budi macet. Ya. Hello, Kak Putri. Budi, kau sudah besar. Sudah dewasa. Kak Putri, makin cantik saja. Ibuku suruh kencian buta lagi. Aku kesana dulu. Semoga sukses. Astaga, jangan sumpah aku. Ku dengar Kak Putri sudah menikah. Baru saja. Pengaturan Bapak Zain bagus. Tahu Anda tak suka ribut. Khusus siapkan ruangan pribadi di lantai 2. Pak Arif, lihat apa? Nyonya, kenapa dia bersama pria lain? Mungkin cuma teman biasa. Mungkin cuma kebetulan saja, tapi Tertawa senang begitu. Apa dia muak suaminya yang biasa saja? Datang ke sini cari. Intan, kok dulu tak pernah dengar kamu punya pacar? Kebetulan ketemu, jadi kita coba dulu aja. jadi kamu nggak suka pacarmu? Baru kenal, belum sampai suka. Oh, baguslah. Ya. Nggak apa-apa. Aku angkat telepon dulu. Ya, Tuan Arif, kenapa tiba-tiba menelpon? Kamu di mana sekarang? Aku di pesta. Pesta? Sahabatku kencan buta hari ini. Dia memaksaku buat temani. Aku kasih tahu ya, pesta hari ini sangat mewah. Aku hampir ketemu orang tak kaya. Kamu kenapa nggak bohong? Apa yang harus kubohongkan? Aku gak melakukan hal ilegal. Oh iya, sahabatku belum balik. Aku cari dia dulu, ku tutup dulu. Agus kemana? Belum balik? Putri, Ada apa? hari ini aku datang untukmu. Mau ngapain? Aku tahu kamu datang ke pesta ini untukku. Putri, ngaku saja. Aku tahu kamu belum melupakanku, kan? Kamu gila ya? Kalau gitu, aku pergi. Karena kamu tak bisa melupakanku, aku beri kamu kesempatan lagi. Biar kamu mendekat. Padaku, lepaskan aku. Lepaskan dia. Siapa kamu? Apa urusanmu dengan pacarnya? Kamu ngaco lagi, aku lapor polisi. Karena bukan pacarnya. Ngapain so jago? tak kusangka istriku populer sekali. Tuan Budi, ayo kemari. Siapa kamu? Pencuri lagi yang so jago? Kau tak dengar apa yang kubilang tadi? Aku suaminya. Lumba-lumba, kau sudah menikah? Jadi, ada apa kau mencarinya? Masih ada? Tuan Santoso, tadi kamu keren banget. Oh ya, baju ini dari mana? Kok kamu di sini? Bahas nanti. Nanti di mana? Pulang.
Jadi hari ini kamu dinner sama atasan? Kalau tidak, tak kusangka istriku populer sekali. Mana ada, cuma kebetulan. Tuan Arif, kamu cemburu ya? Enggak. Nih, ini buatmu. Kue. Ini bukan kue biasa. Ini untuk tamu pengusaha terkaya. Enak banget. Aku sengaja membawakannya untukmu. Coba cicipi. Putri, Hari ini 2 orang itu anak orang kaya, kan? Iya, kayaknya. Aku beda dengan mereka. Aku tidak sekaya mereka. Dan aku juga tidak bisa sembarangan masuk ruang jamuan mewah untuk membawakanmu camilan. Kamu sama sekali tidak keberatan? Kenapa aku harus keberatan? Lagi pula, aku menikah denganmu bukan demi hal-hal ini. Lagian kamu bukan tak berguna. Setidaknya kamu tampan. Sebenarnya, aku juga kaya. Ya, aku tahu. Ini buatmu. Kenapa kamu memberiku kartu bank? Tuan Arif, selama kita bersama, aku sadar kamu selalu, sengaja atau tidak, menanyakan apa aku keberatan kamu bukan anak orang kaya. Kurasa kamu memang sedikit minder. Tapi tenang saja, karena aku sudah menikah denganmu. Meskipun ini pernikahan kontrak, aku pasti tidak akan mendua. Untuk membuktikan ketulusanku, kartu ini, kau simpan saja. Sampai jalan itu gelap. Terimalah. Aku tinggal di rumahmu dan pakai barangmu gratis, rasanya kurang pantas. Anggap saja kartu ini sewa dariku. Kalau nggak mau, anggap ini uang untuk memelihara kamu. Boleh juga, pelihara aku. Kamu tampan sekali dan tinggal dengan aku gratis. Kamu pasti merasa rugi, kan? Biar aku rasakan gimana rasanya memelihara cowok tampan. Kamu ngapain? Kamu sudah memberiku uang. Tentu aku harus melayanimu dengan sepenuh hati. Tunggu, bunga itu belum kutanam. Aku harus tanam dulu. Sudah kuduga, cuma berani diomongin. Aku dapat panggilan wawancara dari PT Prima Jaya. Hah? Apa katamu? Sukses makmur? Iya, perusahaan top di negeri ini. Kalau aku lulus wawancara, gajiku bisa berlipat ganda. Kebetulan banget. Apa katamu? Maksudku, kamu pasti berhasil. Berarti naik jabatan. Putri, lulusan universitas top. Ada pengalaman kerja. Bagus, bagus. Kamu sudah menikah atau menikah tanpa anak? Oh, baru menikah, tapi belum berencana punya anak. Maaf ya, kami tak terima wanita menikah tanpa anak. Nona Putri, silakan pulang. Kenapa? Aku belum berencana punya anak. Takkan ganggu kerja. Katamu enggak, ya enggak? Kalau kami sudah rekrutmu, tiba-tiba kamu hamil. Apa cuti hamilnya kami berikan atau enggak? Nona Dewi, semoga kamu paham. Kami lakukan ini untuk mencegah hal buruk. Tapi kalau semua perusahaan berpikir begitu, perempuan akan kurang banyak peluang kerja. Ini jelas-jelas diskriminasi terhadap perempuan. Itu bukan urusan kami. Nona Dewi, silakan. Pak Arif, kenapa di sini? Kuberi, waktu 3 menit. Panggil kembali Nona tadi. Rekrut dia. Kenapa? Nggak ngerti. Ngerti. Aku akan panggil Nona itu kembali. Dan, kalau mendiskriminasi kandidat lagi, langsung keluar. Iya. Perusahaan top apanya? Tak tahu malu, malah diskriminasi wanita. Aku tak mau kerja di sini. Nona Putri, tunggu. Nona Putri, selamat. Anda resmi diterima di perusahaan kami. Aku diterima, benarkah? Tentu. Tapi tadi kalian tak mau, karena aku belum punya anak.
Tadi aku terlalu sempit pikiran. Direktur utama kami bilang, perusahaan kami tak diskriminasi wanita menikah tanpa anak. Omongan direktur utama kalian baru masuk akal. Biar saya bantu urus administrasi. Oh iya, aku diterima di Sukses Makmur. Dengan kemampuanmu, itu wajar. Mana ada, aku kasih tahu. Itu sangat gawat. Aku pikir aku tak ada harapan lagi. Jangan terlalu cemas soal kerja. Kalau tak dapat kerja, biar aku yang tanggung. Uangmu cuma segitu. Lebih baik simpan buat Nenek Arif saja. Tanggung aku. Kau pikir kau orang tak kaya? Awalnya, Agus bilang padaku, orang terkaya ini tak ada wanita di sisinya. kenapa kau cari tahu soal ini? Aku cuma mikir, orang terkaya ini kan sangat kaya, tapi tak ada wanita di sisinya. Jangan-jangan dia. Atau ada rahasia yang tak bisa diungkap. Misalnya, kurang beres di sana. Kenapa kamu emosi? Bukan bahas kamu. Aku tak suka orang gosip. Oh, Dan lagi, apa dia tak bisa? kau tahu? Kamu tahu segalanya ya? Oh, mana ku tahu pengusaha terkaya bisa atau tidak? Jangan panggil aku Tuan Arif. Panggil aku Elang Perang. Tuan Arif terlalu formal. Takut nenek tahu. Elang Perang? Ya. Taufik, mulai sekarang, ini meja kerjamu. Ya, terima kasih. Hei, Sudah dengar belum? Perempuan itu awalnya sudah tersingkir. Tapi entah kenapa dipanggil kembali oleh pewawancara. Memangnya bisa, karena apa lagi? Pasti masuk lewat jalur orang dalang. Hei, yang baru, bilang. Bagaimana kamu bisa masuk? Aku masuk lewat wawancara. Jangan pura-pura. Kemarin kamu jelas sudah tersingkir. Lagi pula, perusahaan kita tidak pernah menerima perempuan yang sudah menikah tapi belum hamil. Kenapa justru kamu yang diterima? Ku dengar pewawancara itu paling doyan perempuan. Jangan-jangan kamu. Jangan asal bicara. Aku lolos penilaian secara resmi. siapa yang percaya? Kalau tak mau bilang, ya sudah. Aku cuma mau bilang, biarpun kamu punya koneksi, di sini harus patuhi aturanku. Jangan berharap bisa langsung sukses. Sudah banyak bicara. Aku juga capek. Bawakan aku secangkir kopi. Maaf ya, aku datang untuk kerja, bukan untuk melayani. Aku ini atasanmu. Kamu ngapain? Sudah ku bilang, di sini patuhi aturanku. Kalau tidak, seperti tas rusakmu ini, segera keluar dari sini. Yang harus keluar itu kamu. Yang harus keluar itu kamu kan? Pak Arif, kenapa Anda ke sini? Aku tak tahu. Apa perusahaan ini kamu yang atur? Karyawan tak patuh aturan perusahaan, malah harus patuh aturanmu ya? Tidak, Pak Arif. Anda salah paham. Aku hanya mengajari aturan ke karyawan baru. Inikah caramu mengajari aturan ke karyawan baru? Bu Sari, bagaimana aturan jika ada karyawan yang dibuli? Pecat pelakunya, dan takkan diterima di semua perusahaan kita. Pak Arif, saya tak sengaja. Aku tak sengaja menjatuhkan tasnya. Saya ambilkan sekarang. Maaf, Putri. Tasmu tertimpa tanpa sengaja. Saya jamin takkan terjadi lagi. Maaf, Putri. Maafkan aku. Aku tak boleh kehilangan pekerjaan ini. Sudahlah. Pak Arif. Kalau terjadi lagi, akan kuhukum keras. Takkan terjadi lagi. Pak Arif, saya ingin bicara. Ya. Jaga sikap kalian. Si baru ini hebat juga ya. Bisa buat Pak Arif repot-repot melindunginya secara langsung.
Bapak Arif, apa Anda tidak merasa harus memberi saya penjelasan? Penjelasan apa? Bapak Arif, Direktur Utama PT Sukses Makmur, pengusaha terkaya keluarga Jaya. Tuan Arif, kenyataannya tidak sesuai dengan yang Nenek Arif katakan. Aku tidak sengaja menyembunyikan identitasku yang sebenarnya. Aku mengerti. Jadi Anda sedang mengujiku, ya? Menyamar jadi orang biasa dan hidup bersamaku. Lalu membiarkanku seperti badut membahas soal uang muka. Bapak Chandra, apa Anda menganggapku sebagai lelucon? Aku sama sekali tidak pernah berpikir begitu. Hanya saja, Tuan Arif, terima kasih sudah repot mengujiku. Tapi aku sama sekali tidak merasa terhormat. Selain itu, Anda juga tidak perlu serepot ini. Lagi pula kita hanya menikah berdasarkan perjanjian. Setahun lagi kita tidak ada urusan apapun. Aku tidak tertarik pada Anda maupun usaha besar Anda. Mengangkat kepala. Tuan Arif, bukan. Bapak Arif, aku mau kembali bekerja. Aku. Wanita ini sudah lama bersamanya. Apa dia tertarik pada Bapak Arif? Mengapa? Bapak Arif. Aku belikan cakwe kesukaanmu. Mari makan bareng. Habis makan, kuantar ke kantor. Tidak perlu. Kalau ada yang lihat dan mengira aku panjat sosial ke Bapak Arif, itu tak enak. Oh iya, kalau perut Bapak tak tahan jajanan kaki lima, tak perlu menuruti aku. Akhirnya keburu. Putri terlambat, potong gaji 500.000. Aku tidak terlambat, aku jelas datang tepat waktu. Aturan kantor, karyawan baru harus datang 30 menit lebih awal. Kenapa aku tidak tahu ada aturan ini? Di buku pedoman karyawan juga tidak tertulis. Aturan tak tertulis, tetap aturan. Orang sepertimu juga mau menggoda direktur utama. Kalau begitu, akan kuberi kamu pelajaran. Halo, Nenek. Adi, gimana hubunganmu dengan Putri belakangan ini? Nenek, sepertinya aku buat Putri marah. Aduh, meski Putri terlihat penurut, tapi dia juga punya harga diri. Dia pasti merasa ditipu olehmu, makanya marah. Nenek, gimana cara membujuk gadis? Gampang kok, hati Putri lembut. Berikan perhatian, masak makanan kesukaannya, lalu minta maaf dengan tulus. Sepertinya masalah ini akan selesai. Begitu saja? Tentu. Tunggu. Kenapa kamu begitu peduli kalau Putri marah? Bocah nakal. Apa kamu menyukai Putri? Aku cuma merasa tidak enak menipunya. Jadi ingin minta maaf. Nenek jangan salah sangka. Aku tutup dulu. Bukan nakal ini. Hah? Wangi sekali! Tuan Arif, Kamu sudah pulang? ini semua buatanmu. Ya. Ayo makan. Tuan Arif, masakan dari tangan sekaya ini aku tak berani makan. Putri, aku tahu aku salah. Aku tak seharusnya menutupinya. Aku tulus minta maaf. Maaf. Sudah begini, makanlah dulu. Gimana? Biasa saja kok. Coba. Ini belum matang. Bisa keracunan. Berani bohong. Kamu juga bohong, imbang. Putri telat, dipotong 500.000 rupiah. Aku datang setengah jam lebih awal. Kau dipotong juga. Disuruh datang setengah jam lebih awal, kau cuma datang setengah jam. Terus?
Perusahaan ini rumah kita. Tentu harus datang lebih awal untuk membangunnya. Disuruh datang setengah jam lebih awal. Kau harus datang 1 jam lebih awal. Itu baru namanya kesadaran. Apa maksudnya perusahaan ini rumahku? Kalau pulang telat, uangku tak dipotong. Kalian sedang apa? Bapak Dwi, saya sedang ngajar aturan ke pegawai baru. Bapak Dwi juga telat. Berapa potongannya? Potong uang? Bapak Arif, Anda salah paham. Mana berani saya memotong uang Anda? Putri, kamu kelewatan. Jelas kamu yang bilang perusahaan ini rumah kita. Harus cepat kembali untuk membangunnya. Aku datang setengah jam lebih awal pun tetap kamu potong. Lalu Bapak Arif sebagai kepala keluarga, apa harus datang minimal 2 jam lebih awal supaya tidak kamu potong? Kamu. Aku tidak ingat. Perusahaan punya aturan, karyawan baru harus tambah setengah jam. Bapak Arif, saya juga memikirkan kepentingan perusahaan. Saya benar-benar tidak menyangka Pak Leo sebegitu memihak perusahaan. Baik, kalau begitu Pak Leo datang 1,5 jam lebih awal setiap pagi untuk membangun perusahaan. Yang lain masuk sesuai jam normal. Bapak Dwi. Oh, ya. Ingat absen, telat 1 menit, potong 1.000. Pak Leo, ke depan urusan membangun perusahaan bergantung padamu. Halo Kak, ada apa? Putri, Aku sudah berpikir, masih merasa pernikahanmu terlalu gegabah. Orang tua kita belum pernah bertemu. Aku juga tak tahu suamimu pantas diandalkan. Jadi aku ingin bertemu dengan keluarganya, agar aku bisa memastikannya. Ya, boleh. Nanti aku tanya waktu keluarganya. Baik. Aduh, saat orang tua bertemu, tak mungkin aku pakai baju ini. Lebih baik beli baju baru dulu. Halo. Lina, kenapa kamu boros lagi? Kenapa pengeluaran kartu ini lebih dari 1.000 lagi? Kan kita sudah sepakat ketemu keluarga pacar lumba-lumba. Aku cuma kepikiran beli baju baru biar kelihatan pantas. Kalau tidak, nanti mereka meremehkan kita dan menindas lumba-lumba gimana? Baju apa ya kamu beli sampai lebih dari 1 juta? Yang 40-50 ribu di lapak pinggir jalan memang tidak cukup buat kamu. Lagi pula, kamu tidak tahu lumba-lumba itu orang seperti apa. Perlu kamu jaga gengsi segala. Aku datang saja sudah jadi gengsi terbesar buat dia. Tapi... Kamu tahu nggak betapa susahnya aku cari uang? Tidak mau bantu meringankan bebanku pun sudahlah. Malah tiap hari hambur-hamburkan uang. Aku bilang, sekarang juga, segera baju itu untukku. Pak Surya. Pak Surya, ini anggur yang kuusap khusus untukmu. Mau coba? Ayo, coba. Gimana? Manis nggak? Manis. Pak Surya, kamu kan sudah berkeluarga. Kamu baik banget padaku. Jangan-jangan istrimu marah. Beraninya dia. Mana yang bukan kurus? Udah 3 tahun diurus, cuma bisa makan. Beraninya dia ngatur aku. Kalau dia tak berguna, kenapa kamu belum cerai dengannya? Bicara sih gampang, tapi dulu cicilan rumah dan mobil dibayar kami berdua. Kalau cerai, pasti dia dapat separuhnya. Kecuali dia pergi tanpa bawa apa-apa. Kalau tidak, ngapain aku kehilangan pembantu gratis? Kok kamu diam saja? Kamu lebih cinta padanya? Aduh, aku cuma ingat masa lalu kita. Sedang cari cara, ngomongnya yang halus. Tenang saja, aku tentu lebih suka kamu. Siapa yang butuh kau sukai? Aku mau posisi Bu Surya. Apa aku harus mundur? Bagaimana kalau mereka lihat bajuku buruk dan meremehkan Putri? Hei, ngapain kamu? Maaf, aku kurang hati-hati. Bah, ini mobil baruku. Ini kan Rolls Royce. Tuan, saya minta maaf. Sekarang Anda bawa mobilnya ke bengkel. Berapa biayanya saya ganti? Sekarang aku nggak ada waktu. Begini saja, Tuan. Ini nomor telepon saya. Telepon saya setelah mobilnya diperbaiki.
Berapapun saya akan ganti. Nomor telepon. Tuan, kalau Anda nggak percaya, ini KTP saya dan keke saya. Simpan saja di sini sampai saya bayar. Bisa kan? Wanita ini cukup tulus. Baiklah, kita hubungi nanti. Kamu pergi saja dulu. Terima kasih, Tuan. Halo, Bapak Arif. Kenapa tiba-tiba menelpon? Jangan banyak omong, kan kita janji kumpul hari ini. Kamu di mana? Jangan ditanya, mobil baruku keserempet orang di jalan. Oke, tunggu aku. Aku segera datang. Apa? Kak, mobil apa yang kamu gores? Rolls Royce. Putri, apa itu mahal? Kasih. Gimana ini? Kakak iparmu marah soal pengeluaranku. Kalau dia tahu, pasti dia marah. Takkan bantu sepeser pun. Uang tabunganku tak banyak. Gimana ini? Jangan khawatir, cuma goresan. Mungkin perbaikannya tak mahal. Lagi pula, aku punya banyak uang tabungan. Gabungan uang kita pasti cukup. Mana bisa pakai uangmu buat bayar utangku. Jangan bedakan uang kita. Tenang, pasti ada cara untuk mengatasinya. Tuan Arif, sudah larut malam. Kenapa belum tidur? Aku menunggumu. Menungguku? Menungguku untuk apa? Maksudku menunggumu makan malam. Makasih, Tuan Arif. Tapi aku tak mood. Makanlah sendiri. Aku istirahat dulu. Putri, apa ada masalah? Aku ini suamimu secara resmi. Aku berhak tahu semua urusanmu dan ikut tanggung risikonya. Sebenarnya tak masalah besar. Kakakku hari ini gores Rolls Royce. Harus ganti rugi. Kita mungkin tak punya uang sebanyak itu. Rolls Royce itu warna apa? Hitam. Kayaknya edisi terbatas. Selain milikku, sepertinya milik Bapak Dimas. Jangan khawatir soal ini. Biar aku yang ngurus. Mana bisa. Meski kau pengusaha terkaya keluarga Jaya, tapi itu uangmu sendiri, aku tak bisa memintamu ganti rugi. Kita ini suami istri. Harus saling mendukung. Tapi kita itu palsu. Setahun lagi kita pisah. Nanti jadi orang asing. Orang asing? Pokoknya aku tak butuh kau ganti rugi. Tenang, aku takkan membantumu ganti rugi. Mobil yang ditabrak kakakmu mungkin milik temanku. Dia punya banyak mobil mewah dan punya bengkel sendiri. Harusnya cuma butuh beberapa ribu rupiah. Biar aku yang tanya. Biar kau bisa bersiap. Benarkah? Terima kasih, Tuan Arif. Tak masalah. Halo, Pak Arif. Kau sering menelpon akhir-akhir ini. Ngomong saja, ada apa? Dimas, yang tabrak mobilmu hari ini, itu kakak istriku. Ternyata kakak ipar. Benar-benar. Malah menabrak orang sendiri. Katakan, jadi harus ganti rugi berapa? Ngomong apa kau? Dia kan kakak ipar. Mana mungkin suruh dia ganti rugi? Kau pikir aku butuh uang segitu? Tidak, harus ganti rugi. Tapi jangan terlalu banyak. Takut mereka berdua tak sanggup. Aku paham. Kau takut adik iparmu khawatir, kan? Arif, kau kenapa sekarang? Bapak Arif yang tegas. Kok saat minta tolong jadi sangat hati-hati? Kau benar-benar dipegang istrimu, ya? Dimas. Okey. Aku tak bercanda lagi. Biar aku balas niatmu. Bayar simbolis saja 9 juta rupiah. Ya, baik. Aku tutup dulu. Tunggu, Pak Arif. Kalau kau benar menyukainya, cepat bilang ke adik iparmu. Kalau tidak, halo. Ya. Tuan Arif, boleh aku masuk? Boleh aku masuk? Tentu. Jangan sungkan. Ini juga rumahmu sekarang. Mau kemanapun pergi saja. Tak perlu izinku. Apa kamu sudah tanya temanmu? Sudah. Katanya perlu sekitar 9 juta.
Rumah 9 juta? Itu kan Rolls Royce. Kukira harus ganti ratusan juta. Keluarganya punya bengkel, jadi tak butuh banyak uang. Syukurlah, aku dan kakakku tak perlu khawatir. Oh iya, Tuan Arif, aku mau bilang sesuatu. Kakakku itu, dia ingin kedua orang tua bertemu untuk saling akrab. Apa kamu bisa? Itu wajar. Pernikahan memang harus ada proses. Orang tua berunding, tak boleh asal. Memang aku yang gegabah. Astaga, jangan begitu. Kita kan cuma nikah palsu. Ini sudah cukup baik. Tuan Arif sudah setuju membantuku hadapi kakakku. Aku sudah sangat berterima kasih. Kamu tak marah lagi? Aku sudah lama tak marah. Kenapa masih panggil aku Tuan Arif? Bukannya sudah sepakat? Arif, aku mau tidur dulu. Selamat malam, Arif. Selamat malam. Halo, Kak. Aku udah cari tahu. Mobil itu cuma perlu 9 juta rupiah. 9 juta? Baguslah, 9 juta itu aku masih bisa bayar. Putri, makasih. Ngapain sungkan? Oh iya, Kak. Aku udah ngobrol sama Arif. Keluarga kita ketemuan akhir pekan ini. Ya, aku pasti siap-siap. Ya? Kamu lagi ngapain sih? Bukannya mau ketemu kakakmu? Jadi mestinya tampil lebih resmi. Memang keren, tapi nggak usah seresmi itu kan. Kakak dan suaminya cuma orang biasa, bukan pebisnis besar kayak yang kamu temui. Kalau gitu, aku ganti jas yang nggak terlalu formal. Nggak harus pakai jas kan? Kan kita janji rahasiain identitasmu di depan kakakku. Jadi kamu cuma orang biasa. Siapa yang makan sama keluarga pakai jas? Tapi di rumah cuma ada jas. Ayo, kita beli yang baru. Ayo, sekarang. Ayo, pergi sekarang. Hah? Ini juga bagus. Apalagi ini baju pasangan. Satu buatmu, satu buatku. Ayo, coba bersama. Nggak mau. Aduh, baju puluhan ribu rupiah juga bisa dipakai. Aku temani kamu coba. Oke. Sini. Kamu keren pakai baju ini. Mending beli aja. Kayaknya kasar. Aku nggak mau. Gimana? Bagus gak? Bagus. Mas, kalau nggak mau, bisa lepas dulu. Biar kuletakkan lagi. Bayar. Baik. Kok buru-buru bayar? Belum bilang mau atau enggak? Sudah dicoba, kenapa nggak beli? Lagi pula bahan ini bagus. Tapi ini kan baju kapal beneran. Kenapa? Kita kan nikah palsu. Ini buat pasangan beneran. Nikah palsu juga nikah. Tuan, sudah lunas. Terima kasih, sampai jumpa. Heyo, mau kemana? Beli baju baru tentu harus jalan-jalan. Ayo. Rani, Kamu kemana? aku beliin kamu sate. Yang pedes gila ini enak banget, coba deh. Pedas gila. Aku nggak makan makanan pinggir jalan. Aduh, dulu kamu bilang nggak makan cakwe. Tapi sekarang kamu beli tiap hari kan? Enak banget, serius. Coba deh cepat. Enak kan? Semua buah kamu. Capek banget. Udah lama jalan, pasti lapar. Biar aku pesan makan. Gawat. Ada apa? Aduh, tadinya mau beli tanaman untuk dekorasi rumah. Kini sudah terlambat. Padahal mau kuliatin ke kakak besok. Tenang, biar aku yang urus. Bu Sari, kirimkan beberapa tanaman hias. Sebaiknya yang langka.
Wah, ini sangat cantik. Arif, kau hebat sekali. Masa kau suka? Suka, sangat suka. Tapi tanaman sebesar ini pasti mahal. Berapa harganya? Kita bagi. Kita tak perlu jadi terlalu formal. Aduh, ini bukan masalah formal. Ini sudah kewajibanku. Lagi pula kita cuma nikah palsu. Tapi kau sebagai direktur utama pasti tak tahu harganya. Besok kutanya saja ke Bu Sari. Aku mau tidur dulu. Hah? Hei, apa? Kenapa bibirku bengkak begini? Pak Arif, kenapa bibirmu juga bengkak begini? Kemarin makan banyak makanan super pedas. Mana mungkin tak bengkak? Lagi pula, ini cuma sedikit bengkak. Tak masalah. Mana bisa? Hari ini kan hari penting. Pertemuan kedua keluarga. Kalau mereka tahu bibir kita berdua bengkak, gimana kalau salah paham? Salah paham apa? Tentu saja salah paham. Salah paham. Kita ada hubungan seperti itu. Kita memang ada hubungan seperti itu. Lagi pula, kalau mereka salah paham, bukankah ini membuktikan kita benar-benar menikah? Apa salahnya? Tentu ini merusak reputasiku. Nanti kalau kita putus, di mana aku bisa nikah? Tidak, aku harus cepat pakai obat pereda bengkak. Masih mau nikah? Mimpi. Kalau kamu susah, biar aku bantu. Oke, lepaslah. Aduh, jatuh lagi. Kak, kami datang. Iya, Nenek. Aduh, mata tuaku ini kenapa belakangan ini tak jelas melihatnya? Kan ku bilang beli kacamata baca, tapi kamu malah tak mau. Ayo beli sekarang, ayo. Nenek, bukan begitu. Gawat. Harga diriku hancur. Halo, kakak ipar. Saya adik Eka. Saya Ican. Halo, Jen keluarga Arif. Sungguh bagus. Semuanya tampan. Kakak ipar pandai bikin senang. Pantas kakakku bisa terpesona. Gimana Yusuf? Masih mau cerai sama Putri? Apa dia benar-benar ditaklukkan Putri? Biar kulihat dulu. Aku lihat apa yang Ican bilang. Cemburu sama adik sendiri. Masih saja nggak ngaku. Ngomong apa? Kok seru banget. Kak, kakak ipar bilang kakak tampan. Benarkah? Mana ada. Ada yang ketuk pintu. Sepertinya kakakku datang. Kakak ipar, ayo, masuklah. Sudah lama menunggu. Rumahnya nggak besar juga. Halo Kak Ipa. Ini kakak, ini Arif. Adik ipar sungguh tampan. Putri, seleramu bagus. Kak. Jangan berdiri saja, makanan sudah siap. Ayo duduk. Yo. Pakai mari duduk segala, dikira perjamuan. Jangan asal bicara. Terus kenapa kalau asal bicara? Cuma karyawan kecil dengan gaji 5 juta. Apa gunanya kalau cuma tampan? Apa dia bisa bayar angsuran mobil dan rumah? Jangan banyak bicara. Kalina, Kudengar, kalian bersaudari yatim sejak kecil. Putri, kamu besarkan sendiri. Kamu sungguh hebat. Nenek terlalu memuji. Putri sudah pengertian sejak kecil, jadi aku tidak terlalu repot. Sejak Lina menikah, mereka makan dan pakai uangku. Tentu tak repot. Pak Surya, itu salah. Sejak aku tinggal di sini, aku bayar sewa tiap bulan. Dan kami yang bersihkan rumah, apa maksudnya makan gratis? Buat apa kamu membahas hal sepele ini sekarang? Faktanya kakakmu tak kerja dan tak cari uang.
Aku yang harus tanggung keluarga ini. Kamu yang memaksa kakakku resign buat melahirkan. Kalau bukan karena kamu, mungkin kakakku sudah jadi direktur. Tapi dia tak melahirkan. Kamu? Pak Surya, jangan banyak omong. Makanannya dingin, mari kita makan dulu. Kita kan keluarga, tak usah dibedakan. Iya kan, Kak? Ya. Rizal, aku haus. Panas banget. Mau lukaiku. Hal kecil saja tak becus. Biar kuisi ulang. Pak Surya, ada air hangat di dapur. Kalau mau minum, tuang sendiri. Aku lihat, kenapa aku harus cari istri sendiri? Kan gratis, mending dimanfaatkan. Pak Surya, ucapanmu itu salah. Tiap pasanganmu yang bersamamu sama derajat. Bukan mesin yang kau beli untuk melayanimu. Saran saya, beri kakak lebih banyak rasa hormat. Kau pikir kau siapa? Jangan kira karena menikahi adik iparku, kau bisa menegurku. Pak Surya, jangan asal bicara. Apa yang salah? Kalau bukan aku yang membiayai Putri, apa dia bisa dapat istri sebaik ini? Tak bersyukur padaku tak apa, malah menegurku dengan serius. Bocah, apa kau tak sadar diri? Pak Surya, jangan terus bilang kau yang membiayai Putri. Kapan kau pernah habiskan 10 rupiah untuk Putri? Sebelum umur 18, putri-putriku. Setelah 18, dia kerja sendiri untuk hidup. Apa hubungannya denganmu? Masa tak ada hubungannya? Bukannya dia tinggal di rumahku? Bukannya dia sudah bayar sewa? Kenapa kau terus mengulang hal ini? Tentu saja aku bilang, sewa yang dia bayarkan itu percuma. Tanpa aku, apa dia bisa dapat tempat berteduh? Apa dia bisa menikah? Kalau begitu, maka mahar Putri juga harus kuterima, kan? Sunyi, berapa mahar yang kau berikan? Pak Surya, kau belum puas? Tentu belum. Hari ini kedua keluarga berdiskusi soal pernikahan. Jadi sebagai keluarga Putri, aku tanya, apa salah tanya mahar? Soal mahar itu kakakku yang harus urus. Apa urusanmu? Masa bukan urusanku? Uangnya itu uangku. Arif, berapa mahar yang kau berikan? Kami nikah kilat, tak ada mahar dan hantaran. Udah lama ngobrol, tak kasih 10 rupiah pun. Kukira Putri cuma bernilai puluhan juta. Ternyata tak bernilai. Pak Surya, omonganmu kurang enak kan? Ya, omonganmu paling enak, tapi tak ada aksi. Oke, kebetulan kedua keluarga ada. Kapan maharnya dibayar? Mau istri gratis, mana ada murah gitu. Mau khemah berapa? Arif, jangan dengarkan dia. Putri tinggal di rumah kami bertahun-tahun. Tiap hari disuapi makanan enak. Minimal dia bernilai 500 juta kan? Citra, ambil ceknya. Baik, Nini. Nenek, Putri, tenanglah. Keluarga Arif pasti akan penuhi adatnya agar kau tak jadi lelucon orang luar. Tenang saja. Lihat, cek 500 juta ini. Ini mahar dari keluarga Arif. Ini mahar dari keluarga Arif. Pak Surya, kamu beneran mau? Kamu nggak tahu malu. Sini, ini memang hakku. Kenapa aku nggak mau? Wah, Beneran 500 juta rupiah. Tampaknya keluarga Arif kaya. Pilihan adekku lumayan juga. Karena kakak udah terima mahar, bisa tutup mulut dan makan. Nenek, gak mau nginap lebih lama. Nenek gak ganggu kalian berdua. Putri, ingat kata-kata nenek tadi ya. Pulang?
Ya. Nenek bilang apa ya tadi? Aku tolong kakak cuci piring dulu. Kak, biar aku bantu. Tina, maaf ya, aku bikin kamu malu. Kak, ngomong apa sih? Semua salah Pak Surya. Sudahlah, aku nggak merasa malu kok. Biar keluarga Arif lihat sifat asli Pak Surya. Oh ya kak, apa kartu 500 juta rupiah itu ada di kakak? Boleh aku ambil? Kak Surya, kalau nggak sibuk, ayo ke dapur, bantu kakak dan Putri. Bantu apa? Itu kan urusan wanita. Itu kan memang urusan wanita. Citra, ayo. Hebat. Citra bisa asal kasih cek 500 juta. Uangnya banyak juga. Rumah lama dirobohkan. Tenang. Duduklah. Adik ipar, karena kita sudah satu keluarga, biar ku beri peringatan. Putri itu bukan wanita biasa. Jangan terlalu setia padanya. Apa maksudmu? Maksudku belum jelas. Lihat mereka berdua. Selain wajah cantik, apa yang mereka punya? Aku manajer perusahaan. Gajinya ratusan juta. Dulu, Lina menikahi aku itu sudah memanjat status. Sekarang, Putri malah dapat kamu. Apa artinya? Mereka berdua cuma mau cari orang kaya. Putri itu kelihatannya polos. Tapi banyak niat licik. Aku tahu betul sifat Putri. Tidak usah menghasut di sini. Nanti saat kau menyesal, jangan salahkan aku tak mengingatkan. Hari ini aku capek banget. Kalau capek, besok jangan kerja. Istirahatlah. Mana bisa? Oh ya. Ya, ini hadiahnya. Hadiah? Ya, makasih. Nggak bikin aku malu di depan kakak iparku. Kalian orang kaya memang pemurah. Cepat-cepat pakai uang buat tutup mulut orang. Oh ya, apa yang nenek bilang padamu hari ini? Nenek bilang, suruh aku lebih agresif. Jatuhkanmu, menelanjangimu, terus tidur denganmu. Nenek juga bilang, suruh aku cepet kasih dia cucu. 1 anak, 1 gedung. Kalau anaknya banyak, semua harta warisnya jadi milikku. Terus, gimana kamu menolaknya? Menolak? Kenapa aku harus menolak? Ini kan untung besar kan? Wah, seluruh harta waris nenek pasti banyak kan? Putri Ayu ini kelihatannya tak peduli harta, tapi banyak niat licik. Kenapa? Kamu marah ya? Tanda tangannya ini. Apa itu perjanjian pernikahan formal? Karena kita nikah palsu, ada hal yang harus diatur jelas. Milikmu tetap milikmu, milikku tetap milikku. Aku takkan mengincar barangmu, dan aku harap kau tak berhayal. Seperti harta waris nenek, itu hanya sisa-sisa. Aku tanda tangan sekarang. Kamu tak ragu sama sekali. Kenapa aku harus ragu? Rizky Pratama, aku tahu apa yang kamu pikirkan. Apakah kata-kataku tadi membuatmu tak senang? Benar? Aku tidak mengincar rumah nenek. Aku juga tidak tertarik pada harta warisannya. Karena menurutku, nilai perempuan tidak seharusnya diukur dari urusan melahirkan. Selama aku berusaha, hal-hal yang nenek bilang itu, cepat atau lambat akan kudapat sendiri. Jadi aku sama sekali tidak tertarik pada apapun milik keluarga Pratama. Aku tidak menolak nenek, karena menurutku tidak perlu. Lagi pula, menuruti kemauan orang tua akan membuatnya lebih senang. Soal ucapan yang barusan, itu murni cuma bercanda. Kupikir kita berdua sudah cukup akrab. Saling mengerti, makanya aku berani bercanda seperti itu. Tidak kusangka di hatimu, aku masih orang yang berniat buruk, yang mengincar uang keluarga Pratama. Putri Ayu apa?
Tenang saja. Isi perjanjian ini akan kujalankan dengan ketat. Saat kita cerai nanti, aku tak akan bawa apapun dari keluarga Pratama. Sudah larut. Aku mau tidur. Selamat malam. Oh ya. Mulai sekarang, aku panggilmu Tuan Rizky saja. Makasih sudah menolongku hari ini. Tapi kan kita perjodohan palsu. Jadi aku tak bisa memanfaatkanmu begini. Di sini ada 2 kartu. Satu ada 500.000. Ubek mengganti mahar yang kamu berikan ke kakak iparku. Dan satu ada 3.720 untuk membalas belanja tanaman hias darimu. Makasih ya. Putri Ayu lagi marah kalau aku tak jelaskan dengan baik. Gimana kalau dia salah paham? Pak Fajar, 30 menit lagi Anda ada rapat internasional. Semua sudah hadir. Kapan Anda tiba? Aku ada hal yang lebih penting. Tunda saja rapatnya. Tapi... Pak Fajar, kok belum pergi? Aku khusus bawa sarapan ini untukmu. Makanlah dulu. Menurut perjanjian pernikahan formal, bahan sarapan ini kamu yang beli. Dan kamu yang masak sendiri. Jadi itu milikmu. Aku tak seharusnya menyentuhnya. Jadi aku tak makan. Bukan aku. Pak Rizky, aku ke kantor dulu. Pia Kwanta? Tak usah, aku punya sepeda listrik. Biar ku carikan yang perbaiki. Tak usah. Kak Ayu, kok kamu di sini? Kak Ayu, kok kamu di sini? Andy, aku mau ke kantor, tapi motornya mogok. Pas banget, ayo bareng. Kak Ayu? Benarkah? Makasih ya, Andi. Aku bisa antar kok. Tak usah, ini melanggar perjanjian. Bukannya udah aku bilang. Kok nggak bisa datang lebih awal tiap hari? Kantor kan rumahmu. Bukannya Pak Bambang dan Bapak Surya udah bilang, nanti cuma kamu yang datang lebih awal buat urus hal kecil. Yang lain datang sesuai jam kerja. Kok kamu masih ngajarin aturan lama ke orang baru? Putri Ayu, kamu makin sombong ya? Mana ada, aku cuma ikutin perintah Bapak Rizky. Makasih Kak Ayu. Gak apa-apa. Pian, nanti ikut aku keluar, pesan mobil dulu. Pak Bambang, gimana kalau kali ini Bapak yang pesan duluan? Aku lagi sibuk, emangnya kenapa kalau kamu pesan? Tapi tiap kali aku yang pesan, uangku juga gak pernah kamu ganti. Ngomong apa sih? Kamu pikir aku gak mau bayar dan manfaatin kamu? Mana mungkin, aku beneran sibuk, gak ada waktu pesan, oke? Dewi, kok kamu gak peka banget sih? Pak Bambang lagi sibuk, ngapain pesan mobil? Harusnya kamu nunggu Pak Bambang selesai dulu. Cukup ikut saja. Benar kan Pak Bambang? Untung ada kamu. Oh iya Pak Bambang, uang sewa mobil yang Indra pesan belum dibayarkan. Pasti lupa karena sibuk. Ingat bayar ya. Terima kasih Kak Ayu, kakak baik sekali. Tak apa, semua orang pasti lewatinya. Jangan terlalu pasrah. Hari ini perusahaan kasih hadiah buat kalian. Kami undang chef restoran Bintang 3 Nusantara. Kalian bisa pesan apa saja. Perusahaan yang bayar. Wah, keren banget. Intan, kamu belum sarapan pagi ini kan? Mau makan sebentar? Tidak usah, makasih. Aku nggak lapar. Lanjutkan saja. Ada apa? Kak Ayu, Pak Bambang menyuruhku makan dengan pemilik Surya untuk membahas proyek. Di lingkungan ini, semua tahu pemilik Surya paling mata keranjang.
Aku takut pada pemilik Surya. Kenapa Pak Bambang menyuruh seorang magang tanpa pengalaman menangani proyek pemilik Surya? Dia pasti tidak suka padaku, sengaja mempersulitku. Kak Ayu, apa yang harus kulakukan? Aku benar-benar takut. Kak Ayu, bisakah kau menemaniku? Oke, aku temani kamu. Tapi ingat satu hal, kurangi minum, paham? Ya. Lagian udah mau pulang, hadapi Rizky Pratama. Pas banget lepas diri sebentar. Pak Surya, gimana proyek perusahaan kita? Hei Nona, di tempatku, patuhi aturanku. Ayo, minum dulu. Temani aku minum sampai puas, baru bahas kerjaan. Pak Surya, dia magang baru di perusahaan kami. Dia belum paham aturan, biar aku temani. Bagus, aku suka berurusan dengan orang lugas sepertimu. Nona Ayu, silakan. Pak Surya, lihat, kita sudah minum. Apa kontrak ini bisa ditandatangani? Santai saja. Hendra, katakan sekarang. Hei, Putri Ayu. 2 hari lalu, aku salah paham lagi. Maaf, aku janji takkan terjadi lagi. Aku ingin menikah denganmu. Maukah kamu? Apa nada bicaraku? Kali ini jauh lebih serius dari sebelumnya. Bagaimana kalau aku malah membuatnya kabur? Sudah selarut ini, kenapa lumba-lumba belum pulang? Apa Putri Ayu masih lembur? Tidak, Ibu. Hari ini dia pergi membahas kerjasama dengan Bapak Surya bersama anak magang baru, Bapak Surya. Pak Surya, setelah minum ini, bisa tanda tangan? Tenang, pasti tanda tangan. Nona Ayu, habiskan gelas terakhir ini. Lalu kita tanda tangan kontrak. Ya, benar. Kenapa minuman ini rasanya aneh sekali? Akhirnya dia mabuk juga. Pak Bambang, kalian memang jago urus hal ini. Aku sangat puas dengan gadis yang dikirim kali ini. Setelah tanda tangan kontrak, aku akan beritahu Rizal agar Budi menjadi kepala proyek. Terima kasih, Pak Surya. Cantik kecil, ayo kita tidur. Kak Ayu, jangan salahkan aku. Papa membilang, hanya dengan mengusirmu, aku baru bisa diangkat tetap. Salahkan saja Pak Bambang yang terlalu kejam. Cantik kecil memang kuat minum. Kalau tak pakai obat ini, dia pasti masih melawanku. Wajahnya sungguh cantik. Rizky Pratama, kenapa kau ke sini? Apa maksud pimpinan Rizky ini? Aku yang harus tanya maksudmu. Di malam begini, buat apa bawa istriku ke sini? Cih. Dia itu istrimu. Asal kau tahu, asalkan aku mau, aku bisa langsung beli perusahaan Surya. Aku juga bisa buatnya langsung bangkrut. Bapak Rizky! Bapak Rizky! Aku salah, Bapak Rizky! Ampuni aku! Itu ulah Pak Bambang kalian. Dia itu orang yang licik. Aku tak tahu apa-apa. Bapak Rizky! Bapak Rizky! Bapak Rizky! Interogasi dia. Dia Bapak Rizky!
Dasar bodoh. Bilang minum kau langsung minum. Gimana jadinya kalau aku tak datang? Rizky Pratama, menyebalkan. Kenapa kau selalu curiga padaku? Maaf, aku tahu aku salah. Aku tak akan ulangi lagi. Aduh, sakitnya kepalaku. Kok aku sampai di rumah? Bukannya aku minum sama Bapak Surya? Terlambat lagi. Akhirnya sempat. Lihat, masih punya muka datang. Ya sudah, dia tak tahu malu. Kita tak sebanding. Hei, Yusuf, ada apa di wajahku? Kenapa mereka menatapku begini? Yusuf! Putri Ayu, masih punya muka datang ke kantor. Kamu sungguh tak tahu malu, tak merasa malu sama sekali. Apa maksudmu? Kenapa aku harus malu? Jangan pura-pura. Semua tahu kau tidur dengan Bapak Surya demi kontrak. Ngapain kamu pura-pura di sini? Kamu ngomong apa sih? Siapa yang tidur sama Bapak Surya? Kamu asal ngomong. Kamu sendiri tahu, itu bukan omong kosong. Dewi melihatmu dan Bapak Surya masuk ke kamar. Benar kan, Dewi? Ya, aku lihat sendiri. Kak Ayu, tak kusangka kamu orang macam ini. Dewi, kemarin kamu bilang kamu takut, minta aku temani. Kok kamu bisa? Semua orang lihat. Ngapain masih berdalih? Tak kusangka, Sukses Abadi punya karyawan tak tahu malu. Ini sungguh aib bagi Sukses Abadi. Menurutku, wanita ini harus segera keluar dari Sukses Abadi. Benar kan? Ya, kalau kabarnya tersebar, gimana jika reputasi Sukses Abadi hancur? Putri Ayu, lebih baik kamu resign. Keluar dari Sukses Abadi. Aku tak mau rekan kerja dengan wanita macam ini. Benar. Putri Ayu, kamu mau keluar sendiri atau aku suruh orang mengusirmu? Yang harus keluar itu kamu. Pak Rizky. Kamu merasa tersakiti kan? Pak Rizky, Putri Ayu, niatnya buruk. Demi kontrak, dia rela menjual tubuhnya. Orang seperti ini tak pantas di Sukses Abadi. Menurutku, yang niatnya buruk itu kamu. Bawa orangnya masuk. Ini dia. Dia. Wanita yang dia kirim. Dia juga. Dia minta posisi kepala. Dia juga membius Nona Liu. Semua ini ulah mereka. Aku tak terlibat. Dewi, aku baik padamu kan? Kok bisa? Aku tidak. Pak Bambang, katakan sesuatu. Pak Rizky, jangan percaya dia. Dia pasti disuap Putri Ayu. Putri Ayu pasti ingin posisiku, makanya memfitnahku. Ini sungguh tak ada hubungannya denganku. Posisi kepala. Istriku punya segalanya. Mana mungkin dia menginginkan posisi kepala kecilmu? Sungguh konyol. Putri Ayu, dia ibu direktur. Mana mungkin? Kayu, aku salah. Kumohon maafkan aku. Semua yang kau lakukan demi diangkat tetap kan? Pak Rizky, aku salah. Aku takkan berani lagi. Tidak ada lain kali. Kau tak hanya tadi angkat tetap. Kelak di Sukses Abadi Bersatu, bahkan semua perusahaan grup Yusuf takkan menerimamu. Bawa ketiga mereka ke polisi. Ceritakan kejadian kemarin secara detail. Biar mereka menanggung akibatnya. Baik. Pak Rizky, aku salah Pak Rizky. Ampuni aku. Kamu gak apa-apa? Apa mereka melukaimu? Semalam kamu yang menolongku dan mengantarku pulang. Ya. Jadi, gimana kamu membalas budi? Aku akan kerja keras. Tolong. Maaf ya. Hari itu, aku salah paham. Aku tahu aku salah. Maukah kamu memaafkanku? Tuan Aditya, aku mengerti tindakanmu.
Tapi selalu dicurigai, itu rasanya tidak enak. Tapi kamu tak perlu terlalu peduli. Lagi pula, kita cuma bersama setahun. Kalau aku bilang, aku tak mau cuma setahun. Putri Ayu, aku suka kamu. Kamu suka aku? Iya, aku tak mau nikah kontrak. Aku tak mau cuma setahun. Aku ingin selalu bersamamu. Kamu suka aku? Aku tak tahu apa itu suka. Tapi Tuan Aditya bisa beri aku waktu untuk berpikir. Baik. Lagi pula, kita masih punya waktu. Kamu bisa pikirkan pelan-pelan. Ayo, ku antar makan. Ya. Sudah bangun? Ayo, sarapan. Ada rapat mendadak di kantor. Makan sendiri ya. Tunggu. Tahu kamu sibuk, tapi meski sibuk jangan lupa sarapan. Bawa ini buat makan di jalan. Oke. Pak Rizky, kenapa senang sekali? Sudah sarapan? Belum. Mana boleh begitu. Meski sibuk, harus sarapan. Tapi aku terlalu sibuk. Makasih perhatiannya, Pak Rizky. Benar. Kamu beda dengan aku. Tak ada yang masak sarapan untukmu. Kukira dia benar-benar peduli. Ternyata cuma pamer makanannya. Tak kusangka, Putri Ayu si Natal itu bisa memikat Rizky Pratama. Asal bisa menaklukkan Rizky Pratama, keluarga Ayu akan segera sukses besar. Pak Rizky itu sosok andalan grup Yusuf. Menurutku Putri Ayu cuma biasa saja. Kok bisa memikat Pak Rizky? Mungkin Pak Rizky tak terlalu selektif. Tak kusangka, yang kukira paling sulit dipikat, ternyata paling mudah. Benar-benar berkah untuk keluarga Ayu. Ibu, Pak Rizky bisa menyukai Putri Ayu jika aku yang berurusan dengan Pak Rizky. Apa dia bisa sepenuhnya membantu keluarga Ayu? Apa maksudmu? Ibu, penampilanku dan statusku lebih unggul dari Putri Ayu. Jika Pak Rizky menyukainya, dia pasti akan lebih menyukaiku. Dia pada akhirnya bukan keluarga Ayu. Bagaimana dia bisa sepenuh hati memikirkan keluarga Ayu? Lebih baik biarkan aku mengambil alih posisinya. Jika aku jadi ibu Pratama, aku pasti akan sepenuh hati melayani keluarga Ayu. Itu masuk akal. Jika begitu, aku akan ciptakan kesempatan kalian berdua. Kamu harus manfaatkan ini dengan baik. Intan? Ini kan Intan, Ibu Ayu. No, Nasri. Anakku ini kok sungkan sekali. Oh ya, Intan, sudah lama kamu menikah. Kenapa tak bawa menantu pulang? Apa punya suami lupa sama ibu? Bukan. Cuma Rizky Pratama sibuk di kantor. Apa yang bisa disibukkan? Sampai tak ada waktu makan malam bersama. Adikku sayang, jangan-jangan setelah menikah kaya, kamu ingin menjauhi kami. Tentu tidak. Aku tahu kamu bukan anak begitu. Begini saja, biar aku yang atur. Besok malam ibu siapkan makan di rumah. Kamu bawa menantuku pulang makan. Tapi... Jadi sepakat ya, Intan? Kami tunggu ya. Benar. Kami tunggu di rumah. Kami pamit dulu ya. Ya. Bukankah aku suruh kamu menemani istriku? Kenapa kamu pulang duluan? Ibu Pratama sudah pulang. Ya, tapi ibu bertemu Ibu Ayu dan Nona Sri di mall. Mereka memanfaatkan jumlah untuk menekan ibu, memaksa ibu membawamu makan malam nanti. Maka? Kalau aku ajak dia makan, dia pasti tak mau. Kamu mau bilang apa? Enggak. Kamu belum pulang kampung sejak menikah. Makan di keluarga Ayu besok malam saja. Besok malam? Beneran? Kenapa? Kamu nggak mau? Enggak kok. Mau dong. Kita makan besok malam. Akhirnya kalian datang juga. Sini, cepat duduk. Bapak Rizky kan sibuk sekali, tapi masih sempat mengantar Putri Ayu pulang ke rumah orang tuanya. Aduh, benar-benar memanjakan Putri Ayu ya. Ayu kecil memang paling beruntung.
Aku ingat kamu dulu kerja sebelum lulus SMA, kan? Dulu aku sampai sangat cemas memikirkan masa depanmu tanpa pendidikan dan pengalaman. Siapa sangka sekarang kamu langsung berhasil meraihnya, meraih cabang tinggi, Bapak Rizky dan naik derajat. Hahaha, Bapak Rizky tidak keberatan dengan Putri Ayu, Kang? Putri Ayu baik. Tak ada yang menolaknya, dan tak ada yang berani menolaknya. Iya, aku salah bicara. Ayo, minum teh. Ibu, siapa yang datang? Ibu, siapa yang datang? Nona Sri, Intan dan Bapak Rizky datang. Kak Sri? Ayo duduk, susah-susah kamu pulang. Ngapain sungkan? Pak Rizky, saya kata Intan, Sri Ayu. Halo. Sri, ngapain kamu berdiri di sini? Ayo cepat duduk, ayo ngobrol sama kami. Sri seneng banget Intan pulang. Dulu mereka berdua sangat akrab. Sri melindungi Intan layaknya adik kandung. Benar kan Intan? Satu kuliah di luar negeri dan penuh perhiasan. Satu belum lulus SMA dan terus berjuang. Benar-benar saudari baik. Intan, apa kamu bilang sesuatu ke Bapak Rizky di rumah? Kok dia sepertinya salah paham sama keluarga kita? Dia tak bilang apa-apa padaku. Keluarga Pratama menikah, pasti akan menyelidiki latar belakang pasangannya. Jika bahkan tak tahu penderitaannya, tak pantas jadi suami, benar kan Ibu Ayu? Bapak Rizky, Anda salah paham. Ibu Ayu, Anda yang memanggil kami makan. Waktunya makan kan? Makan. Ayo makan sekarang. Pak Fajar, semua masakan ini ku masak sendiri untukmu. Cobalah, apa sesuai seleramu? Makasih. Ada yang kamu suka? Ya, ada. Yang mana yang kamu suka? Biar ku ambilkan untukmu. Yang ini... Biar ku sopi. Pak Rizky, ini udang yang kukukus sendiri untukmu. Cobalah. Maaf, aku tak makan udang. Pak Rizky tak suka udang? Ya. Intan, jelaskan pada mereka. Oh, begini. Pak Rizky alergi makanan laut. Bukan cuma udang, semua makanan laut tak bisa dimakan. Semua tak bisa dimakan? Benar. Apa aku salah lihat? Ya, maaf ya. Kak Sri, kau masak banyak makanan laut. Rizky Pratama tak bisa makan. Tapi tak apa. Biar ku makan untuknya. Sayang, makan udang. Benci banget. Aku repot-repot masak. Bukannya bisa pikat Rizky Pratama. Malah dimakan jalang itu. Benci banget. Semua salah kita tak usut dulu. Siapa sangka Rizky Pratama alergi cabai. Tapi jangan panik. Malam ini, nenek dan lainnya tinggal di sini. Kau terpaksa, kita buat mereka tak bisa mundur. Kenyang sekali. Kok tahu aku tak suka seafood? Keluarga Ayu saat menikah harus usut latar belakang pasangannya. Kalau tak tahu suami tak suka makan apa dan alergi apa, mana pantas jadi istri kan? Benar juga. Intan, ikut aku sebentar. Aku mau bicara pribadi. Baik. Kalau tak sanggup, bilang saja. Mengerti. Ku dengar Bapak Rizky minum teh setelah makan. Aku khusus seduh teh hijau untuk Bapak. Taruh saja di sana. Apa maksud Bapak? Tak makan masakanku tak apa. Kenapa tehku pun tak mau disentuh? Apa karena Bapak tak suka Intan? Jadi Bapak tak ramah pada kami? Sudahlah, Nona Sri. Kalau tak ada urusan, silakan pulang dulu. Aku ingin tunggu Putri Ayu sendirian. Sendirian di sini pasti kesepian. Biar aku temani. Nona Sri, karena kau kakaknya Putri Ayu, aku tak akan meladenimu. Tolong jaga sikapmu. Walau aku kakaknya Putri Ayu, tapi aku lebih hebat darinya. Kenapa yang dia dapat aku tak bisa? Beraninya kau taruh barang itu. Bicara apa Anda? Aku tak paham. Apa Anda kurang sehat? Biar aku bantu Anda istirahat di kamar.
Lepaskan. Ayo, Pak Fajar. Ibu Ayu, apa maksud ucapan Anda? Belum paham. Jika bukan karena keluarga Ayu, mana mungkin Fajar menikahimu? Sekarang kau harus mundur. Serahkan posisi Ibu Pratama pada Nia. Ibu Ayu, jangan keterlaluan. Apa aku salah? Pak Fajar bahkan mau menikahimu. Apalagi Nia. Kalian sudah pikirkan banyak hal, tapi tak mempertimbangkan Rizky Pratama. Apa tak takut Rizky Pratama menolak? Mana mungkin dia menolak? Jika tebakanku benar, dia pasti sedang mesra dengan Nia. Apa katamu? Kau tak percaya? Bisa lihat sendiri. Pak Fajar, Anda pasti panas kan? Biar saya buka bajumu. Pergi! Pak Fajar, Anda pasti sangat tak nyaman kan? Saya bisa bantu? Pergi sana! Pak Rizky, lihatlah saya. Apa kurangnya saya darinya? Kenapa saya tak bisa jadi Ibu Pratama? Mana bisa kamu bandingin? Sehelai rambutnya jauh lebih berharga darimu. Pergi sana! Lina dan Rizky Pratama ternyata janji suami istri harus ditepati. Harus setia setelah menikah. Semua itu bohong. Rizky Pratama. Kamu ngapain? Aku lagi tidak sadar. Jangan gerak. Apa urusanku kalau kamu tidak sadar? Bukannya kamu di kamar Lina? Lanjut saja. Ternyata semalam itu kamu. Buka mata dan lihat. Aku diranjang. Apa Pak Rizky kecewa? Apa maksudmu? Siangnya masih mesra denganku. Malamnya malah ke kamar kakakku. Menurutmu apa maksudku? Kamu lihat semalam? Bukan seperti yang kamu pikirkan. Papa Rizky, bukankah kita sudah menandatangani perjanjian pernikahan formal? Bukankah kita sepakat harus setia selama menikah? Lalu kenapa kamu masih melakukan ini? Rizky Pratama, aku ini apa di hatimu? Kamu tidak percaya padaku. Aku paham. Ternyata di hatimu, aku sama saja dengan orang lain. Gak mau mandi. Pak Rizky sudah mau pulang. Tak tinggal lebih lama di keluarga Ayu? Ada urusan mendadak di kantor. Aku pamit dulu. Ayo. Intan, jarang-jarang kamu pulang. Lebih baik kamu tinggal di rumah lebih lama. Tidak, jangan keras kepala. Kenapa tidak? Aku tidak sesibuk Bapak Rizky. Apa salahnya tinggal lebih lama? Lagi pula, ada atau tidak aku di sisi Bapak Rizky sama saja. Bagimu, aku juga tak ada yang spesial. Terserah. Pak Rizky, kalau ada waktu, sering-seringlah pulang. Aku pamit dulu. Ibu, malam itu Bapak Rizky sangat menolakku. Apa dia tidak menyukaiku? Mana mungkin dia tak suka. Dia bahkan bisa menikahi Putri Ayu. Ibu rasa karena kemarin kamu memberinya sesuatu, membuatnya merasa dirinya terhina. Makanya dia mendorongmu. Terus, harus bagaimana? Sekarang kita harus tunggu. Lagi pula Putri Ayu tak bisa mengikutinya lagi. Kalau Bapak Rizky pulang dan berpikir sedikit, dia akan sadar kamu jauh lebih baik dari Putri Ayu. Masa takut dia tak datang sendiri? Ya. Kenapa dia marah besar? Hah? Obat itu sangat kuat. Aku menahan efek obatnya, menepis Sri Bebek dan berlari ke kamarnya. Dia langsung mencurigaiku. Aku sungguh tak tahu. Apa aku tak bisa dipercaya? Hei, Direktur Utama Rizky. Sejak ada kakak ipar, kamu makin sering ajak aku minum. Dan selalu tampak murung. Terpikat cinta. Kamu benar-benar tergila ya. Diam kau. Aku keluar minta solusimu. Bukan buat ditertawakan. Okey,
Aku pikirkan, aku cari solusinya sekarang. Menurutku, wajar kakak iparmu marah. Dia lihat kamu mesra sama wanita lain. Kamu tahu kamu dipaksa, tapi dia tidak tahu. Baginya, kamu berkhianat pada dia dan pernikahanmu. Jadi, di hatinya, aku orang seperti itu. Apa salahnya? Kamu selalu dingin padanya, tak pernah ungkapkan isi hatimu. Gimana dia bisa tahu apa dirimu sebenarnya? Jadi, kamu harus buka suara. Buktikan lewat tindakanmu. Kamu harus bilang, kamu suka dia, kamu butuh dia, kamu tak akan dekat wanita lain. Buat dia paham. Oh, begitu. Atau kamu tak suka dia. Lihatlah keadaanmu sekarang. Rizky Pratama, habislah kamu jatuh cinta. Minum saja. Hei, mau kemana? Mau mengungkapkan perasaanku. Apa ini? Anda? Halo Ibu Ayu, saya bawahan Bapak Rizky. Atas perintah Bapak Rizky, saya khusus datang membawa sesuatu untuk Nona Ayu. Nona Ayu? Nona Ayu mana? Ini. Bapak Rizky bilang, Anda akan paham setelah melihat ini. Untukmu, ambil, Nona Sri Muda. Cepat, lihat apa tulisan Bapak Rizky untukmu. Untuk orang paling spesial. Orang paling spesial. Sepertinya bukan untukku. Malam itu aku terlalu keras padamu. Aku ingin minta maaf. Jadi aku khusus memilih hadiah ini. Semoga kau bisa memaafkan. Ibu, sepertinya benar kata ibu. Rizky Pratama sudah mengerti. Dia merasa terlalu keras padaku hari itu. Jadi hari ini dia beli hadiah ini untuk minta maaf padaku. Anakku, kenapa bersemangat? Bukankah ini wajar? Kamu cantik sekali. Mana mungkin ada yang tak suka padamu? Daripada si Nora itu, tolong sampaikan pada Bapak Rizky. Niat baiknya, kita sudah terima. Kita paham, kami tak akan marah padanya. Baik, saya sampaikan. Wah, kalung berlian edisi terbatas. Cincin berlian custom. Ya ampun, Bapak Rizky ini benar-benar royal. Kalau dijumlah, ini bernilai jutaan kan? Itu mah bukan apa-apa. Buat keluarga Pratama, jutaan itu cuma receh. Nanti kalau kamu sudah menikah masuk, apalagi yang begini? Hadiah puluhan juta pun bisa kamu pilih sesuka hati. Putri Ayu, kamu sudah lihat kan? Rizky Pratama benar-benar tulus pada Nia. Kalau begitu, berikan doa untuk Kak Lina. Buat apa cuma berdoa? Cepat serahkan posisi Ibu Pratama itu. Benar. Lagi pula, kamu tak lagi menyukai Rizky Pratama. Lebih baik segera bercerai saja. Nia lebih pantas jadi ibu Pratama. Tapi tenang saja, asalkan Nia jadi ibu Pratama, kamu tetap kerabat keluarga Pratama. Kami takkan merugikanmu. Aku paham. Ibu, apa mungkin dia tak mau melepaskannya? Terus, kenapa? Kini Rizky Pratama sudah memastikan perasaannya padamu. Pasti dia sudah bosan dengannya. Jadi dia tak bisa menolak melepaskannya. Ibu Ayu juga bilang, mereka mengerti niat Anda. Mereka tak akan marah pada Bapak Dwi. Kenapa cuma Ibu Ayu yang bicara? Nona Ayu tak bicara? Nona Ayu besar melihat hadiah dengan mata berbinar. Nona Sri Muda berdiri di samping, seolah tak peduli. Mereka berdua sama sekali tak bicara. Silakan mundur. Kenapa dia seolah tak peduli? Padahal aku sudah menulisnya dengan jelas. Dia tak ada reaksi sama sekali. Bapak Rizky, boleh saya bicara? Katakan, saya tahu Anda tak pandai berekspresi. Memberi kartu sudah batas Anda, tapi Anda harus pikirkan dari sudut ibu. Anda tak datang, cuma beri kartu. Kalau saya juga merasa asal saja. Jadi dia merasa, aku asal saja. Tapi hadiah itu dulu dia bilang suka. Aku pilih satu persatu. Tapi ibu tak tahu. Anda sebaiknya adakan pesta besar untuk ibu, agar dia tahu ketulusan Anda. Pesta besar? Rizky Pratama, apa dia benar-benar menyukai Vina? Ini mobil Rizky Pratama. Apa dia datang mencariku?
Ibu. Sekretaris Hari, ada apa Anda mencariku? Jangan-jangan Anda membawa surat cerai. Perjanjian cerai apa? Ibu mikir kemana? Bapak Rizky suruh saya antar undangan ini. Dia mau buka pesta, bukannya dia sama Maya. Ibu, jangan salah sangka. Datang saja, nanti tahu. Pesta 1000 bunga. Pesta 1000 bunga? Rizky Pratama akan siapkan pesta 1000 bunga untukku. Apa dia ini mengungkapkan cinta di depan umum agar aku resmi menjadi ibu Pratama? Jangan gegabah. Kamu kan akan menjadi ibu Pratama. Jangan bertindak gegabah lagi. Rizky Pratama sangat peduli padaku. Tapi kenapa kita belum menerima undangannya sampai sekarang? Mungkin dia ingin memberimu kejutan. Lagi pula, kamu kan tuan rumah pesta 1000 bunga. Tuan rumah mana yang butuh undangan? Harusnya semua orang yang mengantar kamu masuk. Kamu tunggu saja saatnya tampil cantik. Tunggu Rizky Pratama mengungkapkan cintanya. Ibu, kita belum dapat undangan dan tak ada pemberitahuan lain. Apa baik datang begitu saja? Apa salahnya? Pesta 1000 bunga ini memang untukmu. Tak bisa terus tunggu gerakan Rizky Pratama. Kamu harus lebih proaktif. Ayo. Silakan tunjukkan undangannya. Undangan? Aku butuh undangan. Buka matamu lebar-lebar. Lihat baik-baik. Di depanmu ini calon istri Bapak Rizky. Pesta 1000 bunga ini untuknya. Dan aku calon mertuanya. Masuk kok butuh undangan. Cepat minggir. Tunggu, aku tak peduli siapa kalian. Tapi Bapak Rizky sudah berpesan, hanya yang punya undangan boleh masuk. Jika kalian tak punya undangan, maaf, kalian tak bisa masuk. Kau... Ibu Ayu, kenapa kalian di sini? Tentu kami ke sini untuk pesta 1000 bunga. Jangan-jangan kau juga datang untuk pesta 1000 bunga. Nona ini bisa mengundangku. Era. Undangan khusus untuk Nona Ayu hadir di pesta 1000 bunga. Pantas saja. Aku belum terima undangan Bapak Rizky. Ternyata kau yang mencurinya. Jaga bicara, mencuri apanya? Ini orang lain yang memberiku. Rizky Pratama yang memberimu. Bukan. Sudah kuduga Bapak Rizky tak akan memberimu ini. Kau sudah wanita yang dia benci. Mana mungkin dia mengundangmu ke pesta 1000 bunga? Kulihat undangan ini. Kau pasti mencurinya dari Nona Dewi. Beneran bukan aku yang curi. Apa alasan aku mencuri undangannya? Mana ada. Kamu cuma cemburu. Aku sebentar lagi jadi ibu Pratama. Takut aku merebut Rizky Pratama. Jadi kamu mencuri undangannya buat menghancurkan pesta 1000 bunga yang dia siapkan untukku. Jadi pesta 1000 bunga ini dia siapkan untukmu. Jangan pura-pura tak bersalah. Aku paling tahu isi kepalamu. Dengar. Fajar itu milikku. Dan hari ini, di pesta 1000 bunga, dia akan menyatakan cinta padaku di depan semua orang. Mengakui statusku. Kalau kamu tahu diri, cepat cerai dengan Fajar. Jauhi Fajar. Jangan simpan niat buruk lain. Dengan statusmu, memang pantas. Coba pikir, orang terkaya grup Yusuf, itu cuma mimpi. Kalian pasti terlalu mikir. Urusan Surya tak ada hubungannya denganku. Tapi undangan ini memang orang lain yang berikan. Tolong kembalikan padaku. Apa hakmu memukulku? Kupukul kau yang tak tahu diri. Anak Lia tak punya orang tua. Beraninya menekan aku. Dulu Rizky Pratama menikahimu karena kau beruntung. Aku hanya menghargaimu demi Pak Pratama. Apa kau pikir kau itu nona besar? Benar. Aku dan Rizky Pratama satu dunia. Kelas elit kami takkan bisa kau capai seumur hidup. Seperti kata pepatah, mana mungkin naga turun mencari kodok di kubangan. Aku ambil undangannya, kau kodok tetap di depan sana. Benar, kita memang tak sejawan. Buat apa aku kesini? Ibu, kenapa tak masuk? Undanganku diambil orang. Aku tak usah masuk. Ibu tak butuh undangan. Ikut saja denganku. Silakan, Ibu. Ibu jalan-jalan dulu, saya urus sedikit. Terima kasih. Katanya pesta 1000 bunga ini sengaja diselenggarakan Bapak Rizky untuk ibu. Sungguh romantis. Entah Nona dari keluarga mana yang begitu beruntung sampai bisa menikah dengan Bapak Rizky. Ku dengar itu Nona dari keluarga Ayu. Katanya cantik sekali. Putri Ayu, sebenarnya kau sedang apa?
Hari ini dia akan menyatakan cinta pada wanita lain. Kau datang hanya supaya semua orang menertawakanmu. Hei! Siapa yang buta berani menabrakku? Maaf. Bagaimana kau bisa masuk? Maaf. Hei! Kau basahi aku dan mau kabur. Jangan harap. Bukannya aku sudah minta maaf. Gaun ini busana rancangan khusus. Harganya ratusan juta loh. Minta maaf yang segampang itu. Apa mau dianggap selesai? Biar ku ganti. Sudah cukup? Ganti? Pakai apa? Gaun ini kupesan khusus untuk pesta 1000 bunga hari ini. Nanti saat Bapak Rizky mengungkapkan perasaannya padaku, aku harus pakai ini naik ke panggung. Sekarang kamu bilang mau ganti. Pakai apa? Aku kenapa? Putri Ayu kok bisa masuk? Ibu, lihat Putri Ayu. Dia tak cuma masuk diam-diam, tapi juga menyiramku minuman. Sekarang bajuku rusak. Di mana aku naik panggung nanti? Aku tak sengaja. Kau tak sengaja. Kau pasti cemburu pada Dewi kecil. Makanya mau hancurkan pesta 1000 bunga. Baiklah, sekarang kau merusak bajunya. Gantilah dengan bajumu. Apa maksudmu? Meski bajumu terlihat murahan, tapi lumayan elegan. Hei, lepas bajunya. Nanti pakai bajunya naik panggung. Baiklah, meski terlihat murahan, tapi aku ingin lihat kau telanjang di depan umum. Seseorang, lepaskan bajunya. Kalian mau apa? Lepaskan, jangan sentuh aku. Selanjutnya, silakan Bapak Rizky. Terima kasih sudah berkenan hadir di pesta 1000 bunga ini. Ganteng banget. Ibu, baju ini mau dicopot nggak? Copot apanya? Segat selarut ini, cepat turun. Pesta 1000 bunga ini khusus disiapkan untuk seorang gadis. Beberapa hari lalu karena emosi sesaat, aku berkata kasar padanya. Jadi hari ini aku ingin minta maaf di depan semua orang. Dan ingin memberitahunya, dia benar-benar spesial bagiku. Nona Lina, apa Pak Rizky bahas kamu? Siapa lagi selain Nina kita? Nona Lina sungguh beruntung bisa buat Pak Rizky setulus ini. Pak Rizky pasti tunggu kamu naik untuk menerimanya. Cepat, naik sana. Jika kamu mendengar ucapanku dari bawah, maukah kamu naik untuk menerima maafku? Ngapain diam? Cepat naik. Pak Rizky, jangan bilang begitu. Anda tak perlu minta maaf. Ngapain kamu naik? Hah? Apa? Bukannya Anda yang memintaku naik? Maaf, kamu salah paham. Yang ku cari bukan kamu, tapi dia, Putri Ayu. Putri Ayu? Aku Pak Rizky. Pesta 1000 bunga ini ternyata untuk Putri Ayu. Putri Ayu, 2 hari lalu aku bicara kasar padamu. Aku minta maaf. Aku tahu kamu suka bunga, jadi aku khusus buat pesta 1000 bunga ini untukmu. Aku ingin bilang, kamu sangat spesial bagiku. Apa kamu mau beri aku kesempatan lagi? Terima dia, terima dia, terima dia, terima dia. Entah rubah kecil Putri Ayu itu beri Ardi ramuan apa, sampai Ardi setia padanya. Tadi Wawan maju begitu saja. Rizky Pratama sama sekali tak memberiku muka. Yang datang hari ini para elit kota sungai. Banyak orang melihatnya. Aku sangat malu. Ibu, bagaimana aku bisa hidup di daerah pesisir? Jangan pedulikan ini dulu. Kalau begitu, beberapa kotak perhiasan mahal itu juga untuk Putri Ayu. Kita pulang dan simpan dulu. Kalau nanti mereka ingat dan minta, itu akan repot. Kita tak boleh pulang tangan kosong, kan? Eyo! Suara apa di luar? Ada yang mengetuk pintu. Benarkah? Siapa? Anda siapa? Ibu Ayu, beberapa hari lalu bukankah Anda mengundangku sering datang? Kenapa hari ini sepertinya Anda tidak menyambutku? Bapak Rizky, maksud Anda apa? Putri Ayu,
Kamu bicara apa lagi dengan Bapak Rizky? Kalau kamu bicara seperti itu pada istriku, aku tak segan memotong lidahmu. Lumba-lumba tak bilang apa-apa. Aku datang untuk meminta penjelasan soal kejadian hari itu. Kejadian hari itu? Iya. Saat kalian memakanku makan sesuatu kotor, dan bagaimana kalian membawaku ke kamar Ayu, serta membuat lumba-lumba salah paham, hari ini jelaskan semuanya di depan Putri Ayu. Oh, begitu. Rizky Pratama, maaf ya, aku salah paham. Bukan salahmu. Aku yang tak jelaskan. Bapak Rizky, karena sudah jelas, kita tak ada urusan lagi. Lebih baik kalian tak ada urusan. Ibu Ayu bicara terlalu cepat, kan? Mana hadiah untuk lumba-lumba? Hadiah apa? Benar-benar tak tahu. Tahu, semua ada di sana. Ibu, diam! Hadiah ini bukan apa-apa bagi keluarga Pratama. Ambil atau tidak, sama saja bagiku. Hanya saja saat ku ingat kalian merebut barang Intan, aku merasa marah. Rizky Pratama. Ibu Ayu, demi Putri Ayu, hari ini aku takkan mengungkitnya. Tapi jika kalian berani berniat buruk dan menyakiti Putri Ayu, aku akan menghancurkan keluarga Ayu. Ibu, sekarang bagaimana? Apa aku masih bisa menikah dengan Rizky Pratama? Mana bisa menikah? Sepertinya kita tak akan bisa mendekati keluarga Pratama. Rizky Pratama, apa kau benar-benar yakin bersamaku? Kau kenapa? Ada yang bilang naga cari naga, burung Phoenix cari Phoenix. Naga sejati sepertimu, kita memang tak satu dunia. Ibu Pratama, ada dua celah di ucapanmu tadi. Pertama, aku bukan naga. Aku sama seperti kamu, hanya manusia biasa. Bukankah kita sedang jalan berpegangan tangan di jalan ini? Kenapa kita tak satu dunia? Kedua, jangan terlalu dengar kata orang. Jangan dengar kata orang. Jalani hidupmu sendiri. Temani aku ke kantor, ambil barang dulu. Nanti ku ajak makan enak. Oke. Masuklah duluan, aku tunggu di sini. Ya. Ini Putri Ayu kan? Lulu, kenapa kamu di sini? Tentu saja, aku kerja di sini. Kamu kesini buat apa? Jangan-jangan kamu cari kerja di sini. Bisa dibilang begitu? Lebih baik lupakan saja. Ini kan grup sukses abadi, perusahaan nomor 1 di negeri. Kamu mana mungkin bisa? Kita lulus dari sekolah yang sama. Kamu bisa kerja di sini? Aku tidak bisa. Apa kamu pantas dibandingkan denganku? Soal rupa dan pendidikan, aku jauh lebih unggul darimu. Yang paling penting, suamiku itu manajer grup sukses abadi. Kerja di samping Bapak Rizky, orang terkaya. Siapa suamimu? Apa pantas dibandingkan denganku? Buat apa bahas itu? Kukira sukses karena kemampuan, bukan karena keluarga dan suami. Kamu bilang begitu karena tak punya. Sudahlah, hidup orang sepertiku takkan bisa kamu bayangkan. Bahkan pelayan grup sukses abadi jauh lebih hebat darimu. Oh iya, ku dengar kamu sudah menikah. Nikah sama satpam atau tukang bangunan? Jangan-jangan dia pendek, jelek, dan miskin. Suaminya adalah aku. Pak Rizky. Lumba-lumba. Suamimu Pak Rizky? Kenapa? Nggak boleh. Pak Rizky, maaf. Tadi aku salah bicara. Aku tak tahu dia istri Anda. Jadi, kalau dia bukan istriku, kamu bisa menindasnya? Grup sukses abadi tak butuh karyawan sepertimu. Kemas barangmu dan ajukan resign. Pak Rizky. Kalau berani ganggu lagi, tak sekadar dipecat. Baik. Dan juga, beritahu suamimu, besok dia tak perlu kerja. Apa, Pak Rizky? Apa tadi kita keterlaluan? Apanya yang keterlaluan? Itu sudah sangat ringan. Dan ingat, takkan kubiarkan orang menindasmu lagi.